Istana Raja Naga, Bab 36. Pada siang hari, jam 2, pusat pameran secara khusus menyiapkan aula, sebagai tempat lelang, orang-orang menghadirkan sangat banyak orang. Zhang Xuan tahu, umumnya lelang amal semacam ini kepada orang-orang, daripada lelang biasa itu lebih hidup, jika untuk mengadakan lelang amal, pengusaha lokal akan menerima undangan ini tidak dapat ditolak oleh banyak orang, jika tidak hari berikutnya berita utama akan tentang Anda. Aula memiliki total 500 kursi, saat ini sudah penuh. Fang Zhou, Lin Qinghan, serta beberapa pengusaha terkenal di Provinsi Ning duduk di baris pertama. Setelah melihat Zhang Xuan lagi, Fang Zhou tidak memiliki apresiasi di matanya sekarang, tetapi menyapu pandangan yang sangat lembut dan mengalihkan pandangannya. Song Tao duduk tidak jauh dari Fang Zhou, sudut mulutnya menggantung senyum dingin, menatap Lin Qinghan. Dia yakin bahwa hari ini akan dapat menodai reputasi Lin Qinghan, belum lagi yang lain, adalah suaminya. Cukup untuk menjadi terobosan, seniman yang sia-sia, ini diketahui oleh media, diperkirakan reputasi Lin Qinghan juga akan hancur. Lelang amal lukisan Cina dimulai di bawah naungan juru lelang tua. Awalnya lukisan-lukisan yang muncul hanya bernilai beberapa ribu, lukisan-lukisan ini yang paling banyak dikejar, dan banyak yang menyambar lelang, karena banyak orang yang hadir sama sekali bukan untuk membeli lukisan, mereka hanya ingin gimmick, dan nanti kalau diwawancarai, ini juga bisa jadi bahan pembicaraan, ada baiknya atau jeleknya lukisan itu, mereka tidak peduli, yang mereka inginkan adalah mereka bisa mengeluarkan uang paling sedikit hari ini, dan membeli nama. Dari seorang dermawan, ribuan lukisan ini berasal dari beberapa pelukis baru. Secara bertahap, munculnya master-master terkenal dalam negeri, nilai karya mencapai puluhan ribu, sekarang dapat membeli, lebih banyak orang yang sangat suka melukis. Selama periode ini, Fang Zhou mengajukan beberapa tawaran dan mengambil karya yang disukainya. Segera, pelelangan datang ke acara utama. Suara juru lelang melalui mikrofon, menyebar ke seluruh ruang pameran. Kalian semua tahu, di Tiongkok saya, Dinasti Tang, ada 3 master lukisan terkenal. Berikut ini, kami akan mengambil sepasang master terkenal Yan. Pekerjaan, prem musim dingin, untuk dilelang, unit resmi untuk memverifikasi bahwa lukisan ini asli, 80% dari hasil lelang ini, akan disumbangkan ke Palang Merah, harga awal lukisan ini adalah 100.000. Semuanya silakan menawar. Fang Zhou duduk di kursinya dan melihat plum musim dingin yang ditampilkan di atas panggung, wajahnya sedikit tidak pada tempatnya. Sekarang dia sangat ingin tahu apakah plum musim dingin ini benar-benar lukisan atau tidak, dan jika itu nyata, maka yang dia beli 3 tahun lalu itu palsu. Tapi yang 3 tahun lalu, serta sertifikat persetujuan, sulit untuk tidak mengatakan bahwa masih ada 2 prem musim dingin di dunia ini. Sebagai seorang kolektor lukisan Tiongkok, Fang Zhou tidak akan membiarkan dirinya memiliki barang palsu di rumahnya, juga tidak akan membiarkan karya asli seperti itu, satu-satunya yang berharga, hilang dari pandangannya. Hanya dalam proses keraguan Fang Zhou, harga prem musim dingin ini, telah diteriakkan menjadi 800.000. Zhang Xuan duduk sambil menyilangkan kaki, tangan terlipat di belakang kepalanya. Milan, kamu baru saja mengatakan bahwa Qinghan akan bekerja sama dengan Fang itu. Jika kita dapat mencapai kerjasama, berapa banyak keuntungan uang yang dimiliki perusahaan? Ini bukan keuntungan, itu prospek. Tentang masa depan Lin, jika kita benar-benar dapat mencapai kerjasama dengan Tuan Fang, berapa banyak uang yang bisa saya bayar? Lin Qinghan berkata dengan tegas. Oh begitu, Zhang Xuan mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, harga prem musim dingin itu telah naik menjadi 3.300.000, dan juru lelang telah meneriakkan kata-kata 3.300.000 untuk kedua kalinya. Fang Zhou, yang telah duduk di sana tanpa mengatakan apa-apa, tidak dapat menahan diri pada saat ini. Apakah itu asli atau palsu? Dia tidak bisa melihat lukisan itu diambil di depan matanya, bahkan jika itu palsu, dia harus memastikannya. Fang Zhou mengambil kartu lelang di tangannya dan baru saja akan membuka mulutnya ketika dia mendengar suara malas terdengar di sampingnya, 5 juta. Fang Zhou langsung mengalihkan pandangannya ke pemilik suara ini. Milan menatap Zhang Xuan dengan mata terbelalak. Kau gila, 5 juta, sudah menjadi masalah besar jika lukisan ini bisa dijual seharga 4 juta. Lin Qinghan mengerutkan kening dan tidak bersuara. Lin Qinghan sendiri bertanya-tanya, saya tidak tahu kapan dia tiba-tiba merasa bahwa Zhang Xuan ini, tampaknya tidak seburuk yang dia pikirkan, setiap saat pada saat kritis apa, dia bisa melakukannya. Sesuatu yang tidak terduga, kali ini, Lin Qinghan memiliki intuisi di hatinya, yaitu, Zhang Xuan tidak main-main, dia punya ide sendiri. Juru lelang di atas panggung melihat seseorang berteriak 5 juta, matanya hanya berbinar, meskipun dia tidak tahu orang yang memanggil harganya, tetapi dia tahu tanda yang mewakili Lin yang dipegang pihak lain di tangannya. Harga 5 juta membuat semua orang yang hanya menyerukan tawaran tenang, seperti yang dikatakan Milan, lukisan ini, paling banyak 4 juta. Juru lelang memukul palu 3 kali berturut-turut dan meneriakkan kata, terjual, dari mulutnya. Mata Milan penuh dengan ketidakpahaman, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Xuan melakukan ini, apakah dia ingin membeli lukisan itu dan memberikannya kepada Fang Zhou. Lihatlah penampilan Ark barusan, seolah-olah dia sangat peduli dengan lukisan ini, tetapi apakah Ark akan menerimanya? Untuk lukisan beberapa juta, melakukan bisnis beberapa ratus juta. Tidak hanya Milan, bahkan Lin Qinghan juga menebak bahwa Zhang Xuan akan melakukan ini. Kedua wanita itu saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Tatapan Lin Qinghan menunjukkan sedikit kekecewaan. 5 juta dia tidak peduli, dan Fang Zhou tidak bisa bekerja sama juga sudah lama dipersiapkan secara psikologis. Dia sekarang kecewa, adalah perilaku Zhang Xuan. Lin tolong hati-han, seberapa besar harapan Zhang Xuan dapat melakukan sesuatu yang tidak terduga, bahkan jika pedangnya mati.
Bahkan jika itu tidak mencapai efek yang kita inginkan, Lin Tolonghan juga senang, ini kurang lebih bisa membuktikan bahwa lelaki dari keluarganya tidak begitu berguna. Tapi dia sekarang berlatih ini, terlalu rendah. Lin Plishan menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tepat saat dia kecewa di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendengar seruan Milan dari telinganya. King Han, lihat, Zhang Xuan, apa yang dia lakukan? Lin Plishan mendongak dan melihat bahwa Zhang Xuan telah meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke panggung, dia sudah memiliki 5 juta dolar Interplum yang dilelang di tangannya. Segera setelah itu, Zhang Xuan melakukan sesuatu yang membuat seluruh penonton gempar. Lukisan terkenal senilai 5 juta dolar itu kemudian direbut oleh Zhang Xuan dengan kedua tangan dan kemudian disobek dengan paksa. Merobek, suara ini, meskipun tidak keras, bergema di hati semua orang, lukisan Cina yang baru saja dibeli dengan 5 juta dolar, begitu saja, robek. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia sakit di kepala, ini bukan cara untuk memamerkan kekayaanmu. Suara hiruk-pikuk dan teriakan terdengar dari panggung. Menghadapi suara-suara ini, wajah Zhang Xuan tetap tidak berubah saat dia memandang Fang Zhou, yang duduk di baris pertama, dan berkata dengan keras, Tuan. Fang, barusan aku melihat bahwa kamu tampak sulit, penuh minat pada lukisan ini, namun kamu kadang-kadang tidak bergerak. Ekspresimu sobek dan tinjumu terkepal sepanjang waktu karena kamu tidak yakin apakah yang di rumahmu itu asli atau yang ini asli. Bab 37. Fang Zhou memandangi pemuda di atas panggung, pada saat pihak lain merobek gulungan itu, dia merasa seperti orang yang tenggelam, tiba-tiba ditarik ke pantai, merasakan segalanya, tiba-tiba menjadi indah. Juga pada saat ini, Ark tiba-tiba mengerti maksud pihak lain, dia berdiri dan melihat ke panggung, kamu menghabiskan 5 juta, beli tiruan, tujuannya adalah untuk membuatku merasa lebih baik di hatiku, sehingga aku bisa bekerja sama dengannya. Anda, Zhang Xuan mengacungkan jarinya, total 2 poin, Anda benar tentang 1 poin, saya merobek lukisan ini, memang, saya ingin membuat Anda merasa lebih baik di hati Anda, seorang kolektor, betapa sulitnya ketika terjebak dalam dilema keaslian, saya tahu betul, saya ingin menggunakan metode ini, sebagai imbalan atas kesempatan kerja sama kami. Senyum muncul di wajah Fang Zhou, kamu bilang ada 2 poin, aku benar tentang poin pertama, bagaimana dengan poin kedua? Sudut mulut Zhang Xuan terpikat, tatapannya seperti obor, menatap Fang Zhou, siapa yang memberitahumu bahwa lukisan ini palsu? Apa, Anda? Wajah Fang Zhou menunjukkan ekspresi terkejut. Zhang Xuan berjalan dari panggung dan berdiri di depan Fang Zhou, lukisan di tanganku ini, adalah yang asli, dan yang ada di rumahmu, sama-sama nyata. Hahaha, lelucon besar, Song Tao, yang duduk tidak jauh dari Ark, tertawa terbahak-bahak. Menurut maksud Anda, Tuan Yan dari dinasti Tang, melukis total 2 buah plum musim dingin, keduanya diturunkan hingga saat ini. Zhang Xuan memelototi Song Tao, jangan menganggap ketidaktahuanmu, di sini merendahkan, biarkan orang tertawa. Song Tao tercengang oleh kata-kata Zhang Xuan, dan kemudian wajahnya dipenuhi amarah. Dia, menantu keluarga Lin, berani berbicara tentang saya. Aku bodoh. Baiklah, saya ingin mendengar Anda mengatakan betapa saya bodoh. Anda mengatakan kedua lukisan itu asli, jadi Anda tidak bodoh. Kertas Xuan. Zhang Xuan mengangkat tangan dari secari kertas. Ketahuilah orang-orang melukis Cina, kertas Xuan dibagi menjadi Xuan mentah, Xuan matang, Xuan setengah matang 3, dan ada Xuan yang diapit, 2 lapis, 3 lapis. Jika terjepit air Xuan Qin, perlahan-lahan dipisahkan, bisa menjadi kertas Xuan, dibagi menjadi 2, master lukisan dinasti Tang Yan Master, kekuatan melalui bagian belakang kertas, dia membuat lukisan, bahkan jika kertas itu dibagi menjadi 2, itu kekuatan kuas untuk melakukan lukisan, juga dapat dicetak dengan jelas pada lapisan kedua kertas nasi. Jadi, keduanya asli, Tuan Fang, jika saya tidak salah, plum musim dingin di rumah Anda, warna kertasnya menguning serius, tetapi warna tinta beberapa poin lebih berat dari yang ini, kan? Fang Zhou merenung selama 2 detik dan mengangguk, memang, krem musim dingin di rumahku, warna tintanya jauh lebih gelap daripada yang ini. Itu karena, yang Anda miliki di rumah, adalah 1 lapisan, sedangkan yang ini, dilaminasi. Berpura-pura, Song Tao mendengus dingin, ada begitu banyak lukisan terkenal di dunia, ini pertama kalinya aku mendengar pernyataan seperti ini. Itu sebabnya kamu tidak tahu apa-apa. Zhang Xuan menatap Song Tao dengan tatapan menghina, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria ini adalah orang yang suka mengaduk-aduk. Omong kosong, begitu, ini hanya alasan yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Tuan Fang, jangan percaya padanya. Wajah Fang Zhou bingung, dan dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Zhang Xuan ini. Fang, Tuan Fang, Anda benar-benar di sini, saya harap saya tidak terlambat. Suara yang agak tua tiba-tiba terdengar. Melihat suara itu, pemilik suara itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Tuan Matahari, ketika Fang Zhou melihat lelaki tua itu, wajahnya cukup terkejut. Tuan Sun, bukankah Anda di ibu kota, mengapa Anda datang ke Yinsu? Hei, itu semua karena lukisan, apakah kamu masih ingat plum musim dingin? 3 tahun yang lalu, saya telah menilai lukisan yang Anda beli, dan beberapa waktu yang lalu, saya menilai lagi, dan pada saat itu saya berpikir bahwa Anda, Tuan Fang, ingin menjualnya, tetapi setelah dipikir-pikir, ada beberapa ketidaksesuaian antara lukisan itu dan yang Anda beli, jadi saya bergegas ke sini, bertanya-tanya apakah saya bisa bertemu pembeli dan menjelaskannya kepadanya. Menjelaskan apa? Fang Zhou bertanya. Jelaskan, dunia, ada 2 prem musim dingin,
kertas lukisan pre-musim dingin, adalah folder Xuan, dapat dibagi menjadi dua melalui air. Tuan Kuno Yan memaksa melalui kertas. Ketika kertas dibagi menjadi dua, dunia, ada dua pre-musim dingin, satu warna terang, tetapi keduanya nyata. Apa yang Burusun katakan, dan hanya Zhang Xuan katakan, persis sama. Ini, Fang Zhou membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Zhang Xuan. Masih ada sepotong plum musim dingin di dunia, dan itu unik di tempat Tuan Fang. Zhang Xuan melepaskan tinjunya yang terkepal. Sepotong-potongan pre-musim dingin itu, dari tangan Zhang Xuan, perlahan-lahan melayang ke tanah, dan ketika potongan-potongan kertas ini melayang ke bawah, senyum di wajah Fang Zhou menjadi semakin jelas. Adapun Song Tao, wajah itu seburuk mungkin, dia merasa bahwa dia sekali lagi menjadi badut, daun hijau yang memicu bunga merah. Hahaha, Pak Zhang, saya harus mengatakan, pendekatan Anda memang membuat hati saya lebih halus, untuk pengusaha seperti saya yang hanya melihat keuntungan jangka pendek, bahkan tidak perlu melihat ke cakrawala untuk melihat manfaatnya. Mata Fang Zhou dengan setuju menepuk bahu Zhang Xuan, diikuti dengan menatap Lin Qinghan, Tuan. Lin, keuntungan jangka pendek dari kerjasama ini, suamimu sudah membiarkan saya melihat, jadi selanjutnya, mari kita bicara tentang keuntungan jangka panjang. Murid cantik Lin Qinghan mengungkapkan aura halus, terima kasih, Tuan Fang. Terima kasih untuk apa, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian berdua, suami dan istri, benar-benar hebat, hahaha. Fang Zhou mengacungkan jempol, Lin Qinghan tampak gembira di dalam, kegembiraan ini, sebagian kecil adalah karena kerjasama awal yang dicapai dengan Fang Zhou, dan yang lebih besar adalah karena, Zhang Xuan benar-benar menyelesaikan masalah ini. Setelah keluar dari pameran, Milan pergi lebih dulu karena dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan hanya ada Zhang Xuan dan Lin Qinghan dalam perjalanan pulang. Lin Qinghan mengemudi dan Zhang Xuan duduk di sisi penumpang. Bagaimana Anda tahu semua hal tentang lukisan Cina ini? Lin Qinghan memberi Zhang Xuan pandangan sekilas dan terus mengemudi. Zhang Xuan mengangkat teleponnya dan hendak berbicara. Jangan bilang Anda mencarinya, internet tidak memiliki banyak hal untuk Anda cari, dan Anda berani mengambil kebebasan menembaknya untuk 5 juta dan kemudian merobeknya hanya berdasarkan informasi yang Anda miliki. Mencari di internet untuk menyimpulkan bahwa lukisan itu asli. Lin Qinghan mengangkat alisnya. Hehehe, Zhang Xuan tertawa kering, Tuan. Lin, Anda tahu, memang saya tidak memeriksanya. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya mendengar bahwa Guru Sun menyebutkan seteguk, mengatakan bahwa ada 2 buah prem musim dingin di dunia, jadi saya menuliskannya. Jadi begitulah, Lin Qinghan mengangguk dan memberi Zhang Xuan pandangan setuju, sepertinya pengamatan dan ingatanmu tidak buruk. Terima kasih, Tuan Lin, atas pujiannya. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, hatinya senang, seorang pria, akan melakukan hal-hal yang lebih baik, hanya ingin mendapatkan persetujuan wanitanya. Kendaraan melaju ke Seaside Water Township, ini adalah pertama kalinya Lin Qinghan dengan sengaja mengirim Zhang Xuan pulang, dan setelah Zhang Xuan turun, Lin Qinghan bergegas menuju perusahaan dalam angin dan mulai menyusun rencana kerja sama dengan ARK. Bab 38. Dengan senyum di wajahnya, Zhang Xuan menyaksikan Lin Qinghan pergi sampai lampu ekor menghilang dari pandangan Zhang Xuan, dan senyum di wajah Zhang Xuan hilang. Zhang Xuan berdiri di depan kompleks villa dan bertanya ke dalam kehampaan, apakah Anda mengetahui siapa yang mengirim Song Tao itu? Sejak hari konser, Zhang Xuan dapat melihat bahwa Song Tao tidak benar. Dengan pengalaman dan pengalamannya, apa yang dilakukan Song Tao di depannya seperti anak kekanak-kanakan. Itu sepupu tuan ibu, Lin Wei. Dalam kehampaan, suara rendah seperti itu bergema, dan jika seseorang dengan sengaja mengamati, mereka akan menemukan bahwa mustahil untuk mengunci sumber suara ini. Jadi itu dia, sudut mulut Zhang Xuan menyunggingkan senyuman, jangan repot-repot, hanya sekelompok badut yang melompat, istriku benar-benar bisa mengatasinya, kalian terus mengamati, setelah kegagalan Dark Knight, diperkirakan akan ada organisasi lain yang mengirim orang ke kota Yinsu. Dipahami, suara rendah itu terdengar dan jatuh, seolah-olah tidak pernah muncul. Zhang Xuan melihat waktu dan berjalan menuju luar distrik, akunnya dengan organisasi asosiasi itu, belum diselesaikan. Orang-orang yang akrab dengan Zhang Xuan tahu bahwa dia bukan orang yang suka menimbulkan masalah, tetapi pasti orang yang pasti akan membalas kekurangannya, tetapi siapapun yang mengacaukan Zhang Xuan, juga memiliki kemampuan untuk membuat Zhang Xuan takut, atau membayar harga yang menyakitkan, yang pertama sejauh ini, belum muncul. Siapa sangka menantu keluarga Lin, telinga dan matanya, mampu menutupi dunia. Zhang Xuan pertama kali mengirim posisi ke Han yang lembut, memberitahu gadis polisi yang sinis ini bahwa dia baik-baik saja di rumah, dan kemudian menuju ke night bar. Bar malam, sekarang jam 3 sore, belum buka untuk bisnis, tetapi aula bar penuh dengan orang. Masyarakat daun hijau, di kota Yinsu, dapat dikatakan sebagai perkumpulan bawah tanah terbesar, dengan ribuan anggota. Sepanjang malam bar berasap, di tengah aula bar di kursi kartu, duduk 3 pria parubaya, ketiganya adalah 3 pemimpin Greenleaf Society. Bos Greenleaf Society, dijuluki Lei Gong, julukan ini terkait dengan gaya aksinya yang menggelegar. Kepala macan tutul kedua, tetapi juga tongkat merah bunga ganda masyarakat daun hijau, dapat dikatakan bahwa sepertiga kekuatan masyarakat daun hijau, semua mengandalkan kepala macan tutul dengan 2 kepalan tangan untuk melawan. Ular ketiga, yang paling ganas, tingkat keganasannya, bahkan membiarkan orang-orang di jalan yang biasanya mengobrol tentang dia, akan menggigil kedinginan. Pada saat ini, Lei Gong mengerutkan kening, tidak mengucapkan sepatah kata pun, merokok, asbak di depannya telah diisi dengan puntung rokok. Kakak,
Apa yang perlu dikhawatirkan, jika anak itu berani datang lagi, aku akan menyia-nyiakannya. Kepala macan tutul itu mengulurkan lengannya yang kokoh dan menepuk dadanya. Kakak kedua, itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Viper bersandar di sofa, dia memiliki kepang yang kotor. Kakak dan aku menerima kabar bahwa orang-orang yang telah menanyakan tentang masyarakat daun hijau kita dalam 2 hari terakhir bukanlah barang sederhana, di antaranya adalah bayangan buntur hitam. Titik petik 2, petir hitam. Wajah kepala macan kumbang berubah. Maksudmu, masyarakat bawah tanah terkemuka di seluruh provinsi Ning. Tidak buruk. Lei Gong mengangguk dan mematikan rokok di tangannya. Kali ini kita pindah, itu keluarga Lin. Dengan identitas keluarga Lin, bukan tidak mungkin untuk mengundang Black Thunder. Jika itu masalahnya, kita harus siap untuk berjuang keras. Pertarungan. Kepala macan tutul itu menarik napas dalam-dalam, lalu menamparkan meja kaca di depannya. Tamparan ini ke bawah, sehingga meja itu retak dari telapak tangannya. Sial, ayolah, itu hanya buntur hitam. Kota Yinzu ini adalah wilayah daun hijau kita, bukan buntur hitamnya yang bisa menyebar ke tempat liar. Suara kepala macan tutul baru saja jatuh, terdengar dentuman keras, pintu bar malam terkunci, ditendang terbuka dari luar. Siapa? Pada saat ini, hampir semua mata melihat ke arah pintu bar, yang di aula bar anggota Greenleaf Society, setidaknya 150 orang. Di pintu masuk bar, Zhang Xuan, mengenakan kaos putih, celana pantai, dan sandal jepit, tangannya disaku, dengan rumput ekor anjing pinggir jalan acak di mulutnya, dan matanya dengan sembrono mengamati semua orang di bar. Yo, begitu banyak orang, di mana pertemuannya? Kakak, itu dia. Viper menatap Zhang Xuan dan merendahkan suaranya di telinga Lei Gong. Komisi yang kami terima kali ini adalah untuk menyelesaikan anak ini. Orang-orang buntur hitam, seharusnya anak ini yang menemukannya juga. Lei Gong menyipitkan matanya dan melihat ke belakang Zhang Xuan. Ketika dia menyadari bahwa Zhang Xuan hanya datang sendiri, dia mendengus dingin. Nak, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berani datang sendiri. Sementara Lei Gong berbicara, sekitar 100 asosiasi Greenleaf di aula semua menatap Zhang Xuan dengan wajah tidak baik. Siapa yang memberiku keberanian? Zhang Xuan meludahkan rumput ekor anjing di mulutnya. Tentu saja itu diriku. Arogansi. Lei Gong berteriak dengan marah. Perasaan diremehkan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Karena kamu mengirim dirimu sendiri ke pintu, itu menyelamatkan kami dari mencarimu lagi. Singkirkan dia. Begitu kata, dia terlontar dari mulut Lei Gong. Dia melihat Leopard Head melompat ke arah pintu. Meskipun dia telah mencapai usia parubaya, tubuh Leopard Head masih atletis. Para anggota asosiasi itu melihat kepala macan tutul bergerak, semua berdiri di samping seolah-olah menonton pertunjukan, tidak ada yang bergerak, di mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan Zhang Xuan sedang dipotong anggota tubuhnya. Nak, aku mengagumi keberanianmu, kamu memiliki gaya masa mudaku, tetapi keberanian adalah satu hal, kemampuan adalah hal lain, hari ini, biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus. Kepala macan tutul meraung, mengulurkan cakar, ke arah bahu Zhang Xuan. Tangan Zhang Xuan disaku celananya, diam-diam berdiri di sini, tidak bergerak sedikit pun. Tepat ketika tangan kepala macan tutul itu berjarak kurang dari setengah meter darinya, mulut Zhang Xuan menyeringai, sambil melangkah maju. Detik berikutnya, kepala macan tutul yang awalnya agresif, seperti bola meriam mundur, menabrak beberapa anggota asosiasi, bersama dengan beberapa orang, bersama dengan tergeletak di tanah. Pandangan lain, kepala macan tutul hanya untuk meraih tangan Zhang Xuan, saat ini terkulai tak berdaya, di wajahnya, tertulis penuh kepanikan. Bagaimana itu mungkin? Kepala macan tutul memandang Zhang Xuan dengan tidak percaya. Dia telah terlibat dalam komunitas selama lebih dari 20 tahun, bertarung dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Lawan yang kejam telah melihat terlalu banyak, tetapi tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Baru saja, dia bahkan tidak melihat bagaimana pemuda ini menyerang. Dia terluka parah. Kamu benar. Zhang Xuan mengambil 2 langkah ke depan dan menyeberang ke pintu night bar, menutup pintu dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata, keberanian adalah satu hal, kemampuan adalah hal lain. Saya mengagumi keberanian Anda dalam berani menyerang saya, tapi kemampuanmu, aku benar-benar tidak berani memujimu. Turunkan dia. Lei Gong berteriak. Sekarang dia marah dan ketakutan. Dia mengenal saudaranya dengan sangat baik. Itu adalah ahli mutlak, tetapi tidak cocok untuk pemuda di depannya ini. Bab 39. Sekelompok anggota klub dengan santai meniru orang-orang di sekitar mereka, baik bangku atau botol, dan bergegas menuju Zhang Xuan dengan tangan terangkat. Zhang Xuan berdiri di sana, melihat anggota klub yang terburu-buru ini, menjulurkan lehernya dan berkata pada dirinya sendiri, "Yah, sudah lama sejak saya melakukannya, saya merasa sedikit tidak nyaman." Saat dia berbicara, Zhang Xuan menendang salah satu anggota klub pertama yang bergegas di depannya, dan anggota klub ini terbang mundur sambil menabrak beberapa rekannya sendiri. Dalam sekejap, aula bar bergema dengan suara, puff, yang merupakan tinju yang mengenai daging. Lei Gong dan Viper, pada saat ini, terbelalak, karena mereka melihat bahwa orang-orang mereka, lebih dari 100 orang, tidak dapat melukai pemuda itu, tetapi juga oleh pemuda yang jatuh tak terhitung jumlahnya di tanah. Tinju Zhang Xuan sangat keras, hampir seperti pukulan, bisa membuat seseorang jatuh ke tanah tidak bisa bangun. Lebih dari 150 orang, hanya 5 menit, semua merangkak di tanah, mengerang kesakitan, melihat sekeliling, seluruh aula bar, masih bisa berdiri, kecuali Zhang Xuan dan 3 bos King Ye, tidak ada seorang pun.
Kalau tidak, pada saat ini, Lei Gong dan orang lain memandang Zhang Xuan, seolah-olah mereka telah melihat hantu, mereka telah bercampur selama beberapa dekade, atau pertama kali melihat peran seperti itu, satu orang bertarung lebih dari 150, kata pendongeng ini keluar, tidak banyak orang percaya. Zhang Xuan melambaikan tangannya, menyeka keringat di dahinya, dan menghela napas panjang, sudah lama sejak saya berolahraga, saya berkeringat setelah hanya beberapa orang. Zhang Xuan berkata, sambil melangkah menuju Lei Gong, kakinya menginjak tubuh anggota klub itu, orang-orang yang diinjaknya bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, menatap tatapan Zhang Xuan, penuh ketakutan, mereka tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini, akan ada karakter yang menakutkan. Zhang Xuan memandang Lei Gong, dengan senyum di wajahnya, beri kamu kesempatan, beritahu aku siapa yang menyuruhmu berurusan denganku, katakan dan aku bisa menjamin bahwa kamu akan hidup. Dahi Lei Gong dipenuhi keringat, menghadapi orang seperti itu, bahkan orang seperti dia di pucuk pimpinan asosiasi tidak tahu harus berbuat apa, tenaga dan kekuatan yang dia banggakan tidak layak disebutkan di depan pihak lain. Sekarang Lei Gong, bahkan merasa lucu bahwa dia harus berurusan dengan karakter seperti itu, lebih dari 150 orang, sekarang semua terbaring di tanah, tidak bisa bangun. Saya katakan, mata muram Viper, menggertakkan giginya, menatap mati pada Zhang Xuan, di dalam hati Viper, telah memikirkan tidak kurang dari 10 cara, bagaimana cara Yin dan mati pemuda ini di depannya dalam sekejap, tetapi Viper menemukan bahwa dia tidak memilikinya. Keberanian, atau lebih tepatnya, tidak bisa melakukannya, di depan kekuatan absolut, yang disebut sarananya sendiri, adalah lelucon. Jangan bicara, Lei Gong berteriak, kami King Ye dapat memiliki pijakan di negara perak selama beberapa dekade, berbicara tentang aturan, kredibilitas. Tahukah Anda, ketika saya bekerja sebelumnya, ada aturannya. Zhang Xuan dengan santai, perlahan berjalan menuju Lei Gong, ketika Anda menemukan tulang yang paling sulit, Anda harus menjadi yang pertama membunuh, dan kemudian melihat siapa yang masih begitu keras kepala, memimpin kematian. Zhang Xuan dengan keras mengayunkan pukulan ini di mata Lei Gong, begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Ledakan, jangan bergerak, pintu bar yang terkunci ditendang terbuka sekali lagi, minuman segar terdengar di depan pintu bar, Zhang Xuan bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa yang datang, pada saat ini, Zhang Xuan bahkan tidak menoleh ke belakang. Tepat melewati Lei Gong, dalam waktu kurang dari 1 detik untuk mengidentifikasi arah, dengan kecepatan tinggi menghilang di aula bar, dari pintu belakang. Menendang membuka pintu bar, Han lembut, memegang pistol, hanya melihat sosok menghilang di depan matanya, bahkan tanpa melihat garis dengan jelas. Mata indahan dengan dingin mengamati seluruh aula bar, dan ketika dia melihat orang-orang tergeletak di lantai, wajahnya meledak karena marah, pertarungan bersenjata besar-besaran. Aoba, apakah kamu benar-benar melanggar hukum? Han mengeluarkan walkie-talkie dan menyapa polisi di tempat, bergegas ke bar malam. Anggota klub ini, yang awalnya sakit kepala ketika melihat polisi, semuanya tersenyum dan merasa ramah ketika mereka melihat Han Tender hari ini. Zhang Xuan meninggalkan bar malam melalui pintu belakang, mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya, harimau betina ini, bagaimana dia bisa muncul di saat-saat kritis setiap saat. Zhang Xuan baru saja meninggalkan bar malam tidak jauh ketika dia menerima pesan WeChat dari Han Gentle. Kamu ada di mana? Di rumah, petugas. Datang ke kantor polisi sekarang, segera. Zhang Xuan menunjukkan wajah tak berdaya dan perlahan berjalan menuju kantor polisi. Pada saat Zhang Xuan tiba di kantor polisi, sudah jam 5 sore, pernyataan tentang bar malam pertempuran bersenjata 100 orang dicatat. Bagaimana? Bertanya. Han lembut memegang secangkir teh panas, bertanya kepada petugas polisi yang bertugas. Tidak, petugas polisi menggelengkan kepalanya, mereka menolak untuk mengatakan apa-apa, saya curiga itu terkait dengan Black Thunder, mereka memiliki lebih dari 100 orang di Greenleaf, hanya Black Thunder yang berani pergi ke malam dan baku tembak mereka, dan terakhir kali memata-matai berita Greenleaf, ada juga bayangan Black Thunder. Han mendengus dingin yang lembut, tunggu nama keluarga Zhang itu datang, kita akan tahu. Suara lembut Han baru saja jatuh, mendengar suara Zhang Xuan terdengar di belakangnya. Petugas, ada apa? Zhang Xuan mengenakan kaos putih, celana pantai, berdiri di belakang Han lembut. Petugas polisi yang baru saja membuat pernyataan, begitu melihat Zhang Xuan, langsung mengacungkan jempol Zhang Xuan, dialah yang masuk ke kantor Cheat hari itu dan melihat adegan itu. Untuk Zhang Xuan, karakter kejam yang bisa mengalahkan Tyrannosaurus wanita kepolisian, petugas polisi ini cukup terkesan. Ikuti aku, Han dengan lembut memelototi Zhang Xuan dan berjalan menuju kantor investigasi kriminal. Zhang Xuan melirik mulutnya dan menggelengkan kepalanya untuk mengikuti. Zhang Xuan baru saja masuk ke kantor investigasi kriminal, melihat ledakan, lembut Han, pintu kantor ditutup. Petugas polisi di luar kantor, mendengar pintu dibanting, mengungkapkan ekspresi ambigu. Petugas, untuk apa Anda memanggil saya ke sini? Zhang Xuan dengan acuh tak acuh duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Bernama Zhang, kamu tidak memberiku trik. Han dengan lembut menamparkan meja kopi di depan Zhang Xuan dan berteriak dengan marah. Katakan, apakah Anda menemukan orang-orang guntur hitam? Guntur hitam apa? Zhang Xuan menunjukkan keraguannya. Jangan berpura-pura denganku. Saya telah memeriksa Anda adalah menantu keluarga Lin. Saya pikir dengan identitas keluarga Lin, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta Black Thunder untuk mengambil tindakan, bukan? Anda benar-benar memiliki hati yang tidak pernah mati. Keamanan masyarakat sulit dipertahankan karena keberadaan bajingan seperti Anda. Mata lembut Han menatap mematikan pada Zhang Xuan. Saya bilang petugas, Anda tidak hanya memfitnah saya petir hitam apa, saya tidak tahu sama sekali.
Zhang Xuan berkata dengan wajah serius, dia benar-benar tidak tahu apa itu petir hitam. Han dengan lembut mendengus, kamu bisa memiliki dendam dengan King Ye, tidakkah kamu tahu asosiasi bawah tanah terkemuka di Provinsi Ning? Tidak tahu, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan tegas, berpikir dalam hatinya, tidak heran dia belum pernah mendengar tentang Black Thunder, dia pikir itu adalah organisasi pembunuh internasional yang sedang naik daun, tetapi ternyata itu adalah masyarakat bawah tanah. Bab 40. Penampilan Zhang Xuan, di mata Han yang lembut, jelas merupakan babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Dia memandang pria di depan tatapan gantung ini, kemarahannya bukanlah tempat yang tepat. Zhang, aku memperingatkanmu, lebih baik jangan biarkan aku menangkap pegangannya, jika tidak, keluarga Lin tidak bisa melindungimu, pergi. Han dengan lembut membuka pintu kantor, wajahnya memerah karena marah, dadanya terlihat naik turun, sehingga petugas polisi di pintu mengagumi Zhang Xuan sekali lagi. Banteng, benar-benar banteng ah. Zhang Xuan tertawa dan berjalan dengan langkah besar menuju kantor polisi. Zhang Xuan kembali ke rumah, sebelum dia memasuki rumah, dia mencium aroma hidangan yang datang, Zhang Xuan bisa menebak, ini pasti kerajinan tangan Milan. Hidangannya kreatif dan bijaksana, tetapi penguasaan api tidak cukup terampil, hampir berpengalaman. Zhang Xuan bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka pintu kamar. Saat dia memasuki pintu, sudut mulut Zhang Xuan memunculkan senyuman, karena dia melihat wanita di ruangan itu, setiap kali dia melihat Lin Qinghan, Zhang Xuan akan senang dari lubuk hatinya, setiap kali mereka bertemu. Itu seperti cinta pertama seorang remaja, itu akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat, cintanya pada Lin Qinghan, dengan berlalunya waktu, telah diukir dari ingatan, ke tulang. Kembali, cuci tanganmu dan bersiaplah untuk makan. Lin Qinghan memandang Zhang Xuan dan menyapanya. Zhang Xuan tidak tahu apakah itu karena Milan juga ada di rumah, dia bisa merasakan bahwa sikap Lin Qinghan terhadap dirinya tidak seburuk sebelumnya, setidaknya, rasa jijik di matanya saat dia melihat dirinya sendiri telah menghilang. Bagus, Zhang Xuan menyapa dengan gembira dan berlari ke kamar mandi untuk mandi. Apa yang dimasak Milan kali ini bukanlah makanan enamel, tapi makanan rumahan biasa, tapi makanan rumahan ini, di tangannya, menjadi luar biasa. Milan melihat Zhang Xuan, kusut di matanya, sebelumnya, Milan berpikir tentang bagaimana menghancurkan Zhang Xuan, mengungkapkan sifat sebenarnya dari pembohong emosional ini, tetapi setelah kejadian hari ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa keberadaan orang ini, tampaknya juga membantu Re Qinghan banyak bantuan besar, hari ini, tanpa dia, krisis Lin, bukan hanya kehilangan uang begitu sederhana. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah melihat situasi sebenarnya. Saat ini, Milan benar-benar berkonflik di hatinya. Makan malam hari ini, 3 masakan rumahan, suasana makan tampak sangat harmonis. Meja, Lin Qinghan dan Zhang Xuan tidak banyak bicara, lihat keduanya terlihat, seolah-olah mereka berdua menikmati waktu seperti itu pada umumnya. Lin Qinghan makan sesuap nasi, tiba-tiba mendongak dan bertanya, ngomong-ngomong, Zhang Xuan, apakah kamu punya sesuatu besok? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, tidak, ada apa? Besok temani aku untuk mengunjungi seorang penatua, keluarga akan ada di sana. Lin Qinghan berkata, saat dia berbicara, matanya terus menatap Zhang Xuan, seperti dia mengharapkan sesuatu. Oke, Zhang Xuan tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk setuju. Senyum puas muncul di wajah Lin Qinghan. Makan malam selesai dan berita malam diputar di TV, Lin Qinghan akan memperhatikan ini hampir setiap malam, sementara Zhang Xuan akan mencuci kaki Lin Qinghan dan melakukan pijatan kaki saat ini. Milan duduk di sofa, melihat Zhang Xuan di sana dengan hati-hati memijat Lin Qinghan, mau tidak mau berpikir lagi malam itu, dia ingin pergi untuk menggoda adegan pria ini. Memikirkan ini, wajah Milan sedikit memerah, seluruh orang menjadi gugup dan sesak napas, duduk di sini untuk sementara merasa tidak nyaman seluruh. Aku akan tidur dulu. Milan menutupi wajahnya yang merah membara dan buru-buru berlari menuju lantai atas. Nesan ini, ada apa? Lin Qinghan bertanya dengan aneh. Aku tidak tahu. Zhang Xuan berjongkok di sana, menggelengkan kepalanya, dan dengan hati-hati memijat Lin Qinghan. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Zhang Xuan bangun dan menemukan bahwa Lin Qinghan secara mengejutkan bangun. Melihat waktu, baru pukul 6, yang merupakan 1 jam penuh dari waktu bangun biasa Lin Qinghan. Lin, kamu bangun pagi-pagi sekali. Zhang Xuan bertanya, cukup terkejut. Penatua yang saya kunjungi hari ini sangat penting, jadi saya bangun pagi untuk membersihkan. Lin Qinghan duduk di sofa, hari ini dia sengaja memilih gaun krem panjang, riasan ringan yang dicat, yang sudah cantik, bersinar, wajah cantik, sempurna. Kalau begitu aku akan mengganti pakaianku juga. Zhang Xuan memikirkannya, Lin Qinghan sangat menghargai para tetua, bagaimana dia tidak bisa lagi berpakaian begitu santai, kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Zhang Xuan berganti pakaian, dan memikirkannya, akan dimasukkan ke dalam koper sebungkus teh juga, dia masih ingat bahwa kotak teh ini adalah apa yang diberikan oleh patriark keluarga, bahwa keluarga mengklaim teh leluhur, zaman kuno atas persediaan keluarga kerajaan, sekarang langsung dengan akuisisi resmi, sebagai penggunaan diplomatik, biasanya dapat minum, yang merupakan tokoh-tokoh bermartabat di dunia. Mengenakan pakaian formal Zhang Xuan muncul di depan Lin Qinghan, biasanya tidak banyak dandan Zhang Xuan, setelah mengenakan pakaian formal, seolah-olah orang baru, pakaiannya dirancang oleh desainer top dunia, bahkan kerah, telah diukur dengan tepat. Ketika Lin Qinghan melihat Zhang Xuan dalam pakaian formal muncul di depannya, dia sedikit membeku, dan pada saat ini, seolah-olah dia kembali ke hari itu di konser, ketika dia bermandikan cahaya, duduk di depan sebuah piano putih bersih, memainkan gema cinta itu. Lin,
Apakah menurutmu tidak apa-apa bagiku untuk memakai tubuh ini? Zhang Xuan berbalik di depan Lin Pleasehan dan memamerkan giginya sambil tersenyum. Lin Pleasehan harus mengakui bahwa setelah orang ini berpakaian dengan benar, dia memang memiliki pesona yang tak terkatakan, terutama matanya, seolah-olah sungai bintang yang luas, kecuali bahwa orang ini memamerkan giginya dan tersenyum, merusak semua suasana hati. Terserah, pakai apa saja, ayo pergi. Lin Tolonghan berkata dengan cara yang baik hati. Keduanya pergi lebih awal karena tetua itu tidak berada di kota Yinzhu, tetapi di Lohe. Jarak antara Lohe dan Yinzhu adalah 80 km, batas kecepatan seluruh jalan adalah 70, hanya perlu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana. Ketika Zhang Xuan melihat bahwa undangan Lin Han harus pergi begitu awal, dia mengerti pentingnya penatua itu bagi Lin Qinghan. Lohe Chengzuang, di Lohe dapat dikatakan tidak ada yang tahu, manor biasa, karena seseorang, menjadi seluruh pejabat Provinsi Ning bergegas ke tempat itu. Bingkai Cheng, ada 3 murid, 1 duduk di posisi tangan di Provinsi Ning, 1 adalah taipan bisnis terbesar di Provinsi Ning saat ini, dan 1 lagi, kontrol militer di Provinsi Ning. Dapat dikatakan bahwa kerangka Cheng saja, mencakup 3 bidang militer, bisnis dan politik. Hari ini, Cheng membingkai ulang tahun ke-70, hampir seluruh orang kuat Provinsi Ning, tidak diundang untuk datang, jika hari ini dapat mengolah taman, bagi mereka, juga merupakan semacam bahan pembicaraan. Dalam perjalanan Zhang Xuan dan Lin Qinghan ke Lohe, Zhang Xuan melihat banyak mobil mewah melintas dari kedua sisi, menuju tujuan yang sama.